Selatan melalui aplikasi TVRI Klik dan Intake Player, juga melalui antena parabola yang diarahkan ke satelit Telkom 4 atau Merah Putih. Bersama saya Nata Persada, inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Sumatera Selatan hari ini, kami akan menghadirkan informasi mengenai liputan arus mudik secara langsung di lokasi yang krusial di Sumatera Selatan dalam liputan arus mudik berikut ini. Dalam liputan arus mudik pada hari ini kami akan menyampaikan informasi secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Tentunya sudah ada bergabung bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan Syariati Muslimah yang saat ini berada di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat petang Syari, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Selamat petang Nata. Baik, selanjutnya sudah ada Adi Gunawan yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, tepatnya di Jalan Lintas Prabu Mulih Oku. Selamat petang Adi, bagaimana kabarnya? Ya, selamat petang, Nata Persada. Baik, juga sudah ada Andi Muhammad Said yang saat ini berada di Stasiun Kertapati, Palembang. Selamat petang Andi. Baik, selamat petang juga Nata. Baik, saudara, kami akan mengawali informasi dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus lalu lintas di Jalan Tol Kayu Agung mengalami peningkatan volume kendaraan. Lalu bagaimana kondisi terkini? Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Syariati Muslimah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, berada di gerbang tol Kayu Agung yang menuju Lampung maupun Kota Palembang. Memang benar bahwa saat ini sudah terjadi lonjakan volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Kayu Agung per hari Sabtu kemarin. Dan saat ini kendaraan yang masuk yaitu sebesar 76% dan yang keluar dari arah gerbang tol Kayu Agung sudah mencapai 48%. Dan kami juga memprediksikan bahwa peningkatan volume kendaraan akan semakin meningkat menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan juga kami juga menghimbau untuk Anda untuk tetap berhati-hati melintasi perjalanan karena sejauh dari pantauan kami jalan dari tol Keramasan Kayu Agung ini mengalami beberapa jalan yang bergelombang. Dan juga kami informasikan bahwa sudah ada 2 pos pengamanan sepanjang jalan tol Kayu Agung Bakahuni Selatan, yaitu yang berada di rest area 269B dan 277A. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari tol Kayu Agung. Kembali ke studio bersama Nata. Baik, Syariati Muslimah melaporkan secara langsung. Kini kita beralih ke Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melakukan perbaikan jalan di Jalan Lintas Prabu Mulih Oku. Setidaknya ada 100 titik jalan rusak diperbaiki sebagai penunjang aktivitas mudik Lebaran 2022. Baik, Adi Gunawan, bagaimana perkembangan terkini dari kondisi jalan yang saat ini telah diperbaiki? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata Persada, dapat saya laporkan dari Simpang 4 Sukajadi. Jalur lintas tengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini memang terpantau ramai lancar, di mana arus mudik yang dari kota Lampung menuju kota Batu Raja dan selanjutnya Kabupaten Muara Enim masih relatif lancar. Selain itu juga memang dari jalur Prabu Muli, Ogan Komering Ulu saat ini sedang melakukan perbaikan jalan, di mana banyaknya titik-titik jalan berlubang di sepanjang jalur Prabu Muli menuju Oku ini sedang dalam perbaikan, terutama di 3 desa yang tercatat. Ini merupakan titik-titik jalan berlubang yang cukup banyak di Desa Beringin, Desa Rubai, dan Desa Lubuk Batang. Ini perbaikan jalan ini dilakukan segera untuk mengingat antisipasi dari lonjakan arus mudik pada H-2 Lebaran nanti. Perbaikan jalan ini dilakukan sejak bulan Maret, namun realisasi penyelesaian ini akan segera dilakukan sebelum H-2. Berikut pernyataan kami bersama Edi Irawan, pengawas Balai Jalan Nasional Sumatera Selatan. Perbaikan jalan sekitar 102 meter, Pak. Dari Prabu sampai Batu Rajo. Sekarang iya. 102 kilometer.
102 kilometer. Pak, Kalau jalan yang berlubang. titiknya nggak tahu kan berapa persisnya kan. Iya. Tapi kalau 100-an ada Pak. Ada Tapi 100. alhamdulillah sudah kondisi 97% Pak. Oh. Kita buka langsung tutup langsung ke aspal Pak. Gitu Pak. Pengalian arusnya kayaknya untuk saat ini belum ada Pak. Soalnya masih lancar Pak. Masih lancar. Masih lancar Pak. Lancar terkendali Pak. Ya, selain memang penyelesaian segera dari titik-titik perbaikan jalan ini, saat ini pantauan kami di lapangan dari jalur lintas tengah ini cukup ramai pemudik dari arah Lampung menuju Kabupaten Muara Enim. Khususnya memang Kota Batu Raja ini menjadi tempat persinggahan atau rest area mereka untuk beristirahat dan melakukan rehat sejenak untuk pengecekan kendaraan untuk melanjutkan kembali mudik mereka menuju daerah tujuan. Demikian Nata yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Batu Raja. Kembali Anda ke studio. Baik, Adi Gunawan melaporkan langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kini kita beralih ke Kota Palembang. 5 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, KAI Divre 3 telah mengangkut 11.306 penumpang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami persilakan kepada Andi Muhammad Said dengan laporannya. Baik, terima kasih Nata dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di stasiun Kertapati Palembang, dan memang betul bahwa 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, PT KAI Divre 3 Palembang telah mengangkut sebanyak 11.306 penumpang ini sejak tanggal 22 April yang lalu. Dan pengangkutan penumpang sendiri ini dilakukan melalui KA Bukit Serelo dan KA Sindang Marga dengan tujuan Lubuk Linggau, dan juga KA Raja Basa dengan tujuan Tanjung Karang Bandar Lampung. Kabak Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa memang di tahun ini antusias masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api cukup tinggi. Ini terlihat dengan dengan penjualan tiket sampai dengan hari ini sudah mencapai 68% atau sebanyak 35.634 tiket yang telah terjual. Berikut petikan wawancara kami bersama Kabak Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti. Untuk keberangkatan 3 kereta api, yaitu kereta api Bukit Serelo, kereta api Raja Basa, dan kereta api Sindang Marga. Untuk penjualan tiket selama masa angkutan Lebaran sampai dengan tanggal 25 April telah terjual 32.600 tiket atau sekitar 63% dari ketersediaan tiket selama masa angkutan Lebaran, yaitu 52.228. Baik, meski masyarakat sudah diperbolehkan untuk mudik Lebaran di tahun ini dengan kapasitas kereta 100%, saat ini masyarakat juga tentunya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 harus mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, dan juga petugas stasiun akan mengatur alur penumpang yang memastikan mereka mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti perjalanan kereta api. Demikian laporan kami dari Stasiun Kertapati Kota Palembang, kembali ke studio dengan Nata Persada. Baik, saudara, berdasarkan informasi yang telah disampaikan, memang dapat kita ketahui bahwasanya pada 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini, untuk moda transportasi darat terpantau ramai lancar, namun terjadi kenaikan volume baik kendaraan pribadi dan juga yang menggunakan moda kereta api. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Syareti Muslimah yang melaporkan langsung dari pintu tol Kayu Agung, Adi Gunawan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Andi Muhammad Said Stasiun Kertapati Palembang. Kami persilakan untuk dapat melanjutkan tugasnya kembali dan jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selamat petang. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, angkutan antar kota antar provinsi mengalami lonjakan sebanyak 75% dan diprediksi akan mengalami puncak arus mudik 3 hari menjelang Lebaran. Lonjakan pemudik 5 hari menjelang Idul Fitri, bus angkutan antar kota antar provinsi mengalami peningkatan cukup signifikan. Keberangkatan didominasi pemudik yang akan ke Pulau Jawa. Kontor Damri Palembang mempersiapkan armada tambahan dan pengecekan secara berkala
guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang diprediksi terjadi 3 hari menjelang Lebaran. Untuk peningkatannya seperti apa, Pak? Kalau peningkatannya itu dari rata-rata per hari itu sekitar 75% lah. Untuk penambahan armada ada nggak, Pak? Kira-kira Kalau tahun ini? untuk penambahan armada ya kita ada setiap hari, tergantung pada jumlah penumpang. Nah, kalau penumpangnya lebih banyak, kami juga armadanya lebih banyak. Penerapan protokol kesehatan menjadi syarat bagi penumpang yang akan melakukan arus mudik tahun ini. Counter Damri Palembang juga memfasilitasi tes antigen bagi pemudik. Adelia, Dika Saputra, TVRI Sumsel melaporkan. Kini kita akan beralih ke Kabupaten Empat Lawang untuk mengetahui informasi terkait pantauan arus mudik di Posko Pelayanan Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Empat Lawang. Untuk itu saat ini kami telah tergabung dengan reporter TVRI Dia Anggraini. Selamat petang Dia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nata. Selamat petang, saudara. Langsung dari Posko Pelayanan Terpadu Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Empat Lawang. Pantauan arus lalu lintas H-5 di Kabupaten Empat Lawang terpantau ramai dan lancar. Yang mana pantauan kami juga sejak H-7 Jalan Lintas Sumatera ini sudah mulai dilintasi oleh para pemudik dengan kendaraan plat luar daerah. Selain itu juga kendaraan truk dan juga bis kota juga mendominasi di jalan ini. Dan dapat juga kami informasikan saudara bagi para pemudik yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Empat Lawang untuk tidak melewati arus mudik di Jalan Abu Bakardin mengingat padatnya aktivitas masyarakat lokal di kawasan tersebut. Dan selain itu juga banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan dikhawatirkan dapat memicu kemacetan di jalan tersebut. Sehingga bagi para pemudik yang melintas di lokasi Jalan Lintas Sumatera akan dilakukannya pengalihan jalur yaitu di Jalan Poros, tepatnya di Talang Gunung Kabupaten Empat Lawang. Dan juga saudara, sementara itu untuk kondisi jalan yang menghubungkan antara Palembang Empat Lawang Lubuk Linggau maupun sebaliknya ini terpantau aman tanpa ada kerusakan sedikit ataupun kerusakan parah. Berikut kutipan wawancara kami bersama Kepala Dinas Perhubungan, Sormi Azhar. Kita akan berupaya agar para pemudik yang melalui jalan lintas di Kabupaten Empat Lawang ini lancar, tidak akan ada terjadi sesuatu apapun. Ini masih arus mudik ini masih daerah seputaran Sumatera. Untuk jalan, insya Allah kalau untuk jalan ya tidak ada kerusakan di sepanjang jalur kita lintas Sumatera di Kabupaten Empat Lawang. Ya baik saudara, sementara itu kami juga menginformasikan bagi para pemudik yang hendak melintas di kawasan perbatasan Jalan Lintas Kabupaten Empat Lawang, Pagar Alam maupun sebaliknya untuk berhati-hati karena adanya jalan amblas di Desa Muara Payang, sehingga kendaraan roda 4 harus ekstra hati-hati dan waspada untuk melintas di jalan tersebut. Demikian laporan kami langsung dari Kabupaten Empat Lawang. Dia Anggraini melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Dia Anggraini melaporkan langsung dari Kabupaten Empat Lawang. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Sejumlah antisipasi telah disiapkan HK Tol Palindra dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Salah satunya persiapan rest area sementara. 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kendaraan yang melintas di Tol Palindra sudah mengalami peningkatan dari rata-rata 7.500 kendaraan per hari menjadi 9.000 kendaraan. Untuk itu pihak HK Tol Palindra telah menyiapkan sejumlah antisipasi dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Di antaranya mengoptimalkan peralatan di gerbang tol agar berfungsi dengan baik, memastikan kondisi jalan dan rambu-rambu dalam keadaan baik, serta menyiapkan rest area sementara yang berlokasi di kilometer 20 dengan sejumlah fasilitas guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran. Jadi kita mulai dengan persiapan peralatan di gerbang tol. Kita pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua juga kondisi jalan kita pastikan baik.
kemudian Perambuan, dan kita juga sediakan layanan rest area sementara di KM 20 Ambon. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada pengguna jalan yang hendak mudik melalui tol Palindra memastikan dalam kondisi yang fit dan sehat. Jadi baik kondisi pengguna jalan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikan, terutama. Para pemudik juga dihimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dan kondisi tubuh dalam keadaan aman selama perjalanan mudik. Afifah Sari, Muzara Pandi, TVRI Sumsel melaporkan.